Baru bisa baca? Belum. Belum. Kenapa Mama belum bisa baca? Habis untuk ikut-ikut orang tua untuk cari juaran. Dia tidak sekolah kah? Dia belum sekolah. Kelas umur berapa tapi? Dia umur 5 tahun. Sedih. Jangankan kelas 1 ya Ibu, yang kelas 2 saja belum, ABC-nya belum ini. Bahkan sekolah saya, contoh ya, kelas 5 itu ada yang belum bisa baca sempurna. Di tengah kota baru tidak bisa membaca. Ada yang sudah sampai kelas 3 SD, kelas 5 SD itu belum bisa membaca, belum kenal huruf bahkan. Yang saya temukan itu ya mereka itu sebenarnya punya potensi. Orang tua itu sebenarnya tidak melihat potensi mereka itu seperti apa. Tidak boleh orang nggak pernah bahwa kita itu ketinggalan. Tidak. Papua sama dengan Jakarta. Kita juga ingin maju. Tidak ada yang susah. Di rumah tuh pendidikannya harus ditingkatkan lagi begitu. Harus orang tua tahu bahwa mereka pendidikannya dibutuhkan untuk masa depan anak-anak. Jadi tidak hanya kerja-kerja di rumah tapi mereka juga harus belajar. Selalu begitu. Anak pulang dari sekolah, orang tua tidak pernah tanya hari ini ada PR kah bagaimana. Kalau dia jawab bilang PR ini mungkin matematika, dia tanya terus dia jalan. Tapi dia tidak pernah tanya. Bagaimana ini tambah ini dan sebagainya, itu kan tidak. Jadi orang tua itu sangat penting. Mereka lebih banyak bermain dan orang tua kurang fokus memperhatikan mereka dalam dunia pendidikan. Untuk realitanya, terutama anak-anak di Papua ini karena menyatu dengan alam, sehingga banyak kegiatan dilakukan. Main ke pantai, main ke gunung, jadi untuk fokus, untuk belajar itu jarang. Kalau kita tidak sabar, tidak bisa. Harus sabar. Karena mereka kadang melawan kita, menyerang kita, mengancam kita. Kayak di sekolah kan, kalau kita kasaran dari lantai 2 bilang, ibu nanti saya turun dari jendela saja. Kalau ibu suruh saya kerjakan terus ini tugas ini. Pulau Lemon ini nggak ada sekolah, jadi anak-anak kalau mau ke sekolah yang ada di Pulau Lemon, mereka harus nyebrang ke Pulau Mansinam. Jadi ini kakak-kakak yang sudah setia mengajar di Pulau Lemon sejak Oktober tahun 2020 lalu. Begitu banyak peningkatan yang kami lihat, di mana anak-anak dari belum mengenal huruf, mereka sudah bisa untuk mengenal huruf, bahkan menulis dan membaca, juga matematika. Huruf B besar dan B kecil. Dari hari ke hari, saya lihat ternyata perkembangan mereka ini luar biasa. Dan dalam hati saya bilang, oh ternyata mereka juga bisa. Dorang juga bisa sama seperti anak-anak di luar sana, anak-anak di kota-kota lain gitu. Walaupun mereka itu sudah, menurut saya dorang sudah isi betul. Dorang tuh butuh supaya kita tuh lihat dong pekerjaan begitu, harus mengapresiasi apa yang dong kerjakan gitu. Kan dengan itu tuh mereka langsung kayak, ih saya juga bisa kayak teman-teman. Jadi mereka butuh pengakuan juga begitu, kayak pengakuan di depan anak-anak kalau dong bisa.
depan? Belimbing. Huruf apa yang di depan? B. B. Pintar. Dan Yesus seperti itu belajar sampai contoh membaca, atau menghitung. Amin. Daerah sini tuh terkenal anak-anaknya nakal, tapi sejak ada belajar mengajar, bimbel yang seperti ini, mereka disibukkan tiap sore dengan belajar, itu jadi lebih baik. Jujur kalau di kelas saya, mereka jadi kompetisi untuk matematika, terus lebih banyak tanya juga, aktif. Kakak ini kenapa begini, kakak ini kenapa begitu, kakak kok bisa begini, kak bagaimana caranya untuk buat ini, buat itu sih. Papua di sini tuh yang memberikan kesempatan untuk adik-adik juga dapat pelajaran, dapat pengalaman ya untuk mereka belajar juga. Itu saya yakin akan membawa hasil untuk anak-anak, adik-adik di Sanggeng, hasil yang baik. Rasa senang karena bisa belajar matematika, membaca juga bisa. Sekolah sih tuh agak lebih membingungkan karena kalau misalnya yang pelajaran yang satu belum selesai, nanti langsung lanjut ke satunya tidak dijelaskan terlebih dahulu. Hanya di sini ramah-ramah, jadi kalau misalnya ada satu yang bingung bisa saling membantu. Perubahan daripada bimbel ini luar biasa untuk anak-anak kami, sehingga harapan saya anak-anak kami juga kedepannya lebih luar biasa lagi daripada saya sebagai seorang ibu. Saya lihat ketika diterapkan sistem konsisten dan disiplin ini, anak-anak jadi tahu mengatur waktu mereka, bahkan mereka konsisten kepada setiap arahan yang diberitahukan. Mereka bisa hidup, mereka bisa diatur, dan sangat baik bagi kemajuan pendidikan untuk mereka. Konsisten, disiplin, dan juga komitmen. Dari 3 hal ini, ketika kami terapkan ke anak-anak, kedepannya mereka akan menjadi anak-anak yang gitu luar biasa. Dan kalau itu diterapkan di Papua maupun di seluruh Indonesia itu, menurut saya mutu pendidikannya tuh akan semakin bagus dan prestasi-prestasi itu akan bermunculan di mana-mana, bukan hanya di Papua tetapi di seluruh Indonesia.